يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. 14. Yaquluna, pada ngomong, pada berkata orang-orang, yaquluna a'inna lamarjudun, adakah sesungguhnya kami, kita semua itu mesti lamarjuduna akan dikembalikan semua fil hafirah, di dalam asal kejadiannya. Bingung aja. Orang-orang kufur itu setelah kiamat antara percaya dan tidak percaya begitu. Aida kunna idzaman nakira, aida anak, adakah ketiga keadaan kami semua idzaman nakira itu sudah menjadi idzaman, tulang, nakira yang berserakan. Jadi berharapnya tidak dikembalikan seperti wujud semula. Makanya kalau kita pikirkan dengan hati betul-betul, dengan penjiwaan, ini aja sudah enak kita membayangkan begitu. Bagaimana Allah mengembalikan kelak manusia yang sudah mati dari zamannya Nabi Adam dikuburkan. Dari sampai tutupnya manusia di zaman tutupnya alam dunia ini, itu bayangkan. Masalah begitu. Tulang-tulangnya itu kembalikan kepada asalnya. Jadi para roh yang hidup di alam kubur itu merasakan dahsyatnya kiamat itu. Di bulan yang kedua, tiupan yang kedua, mereka bangun. Nah ini pada berkata begitu. Aiza kunna idzaman nakira, adakah ketika kami sudah dalam keadaan sudah menjadi tulang-tulang yang sudah berserakan. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu, berkata mereka yang dibangunkan dari kematiannya, idza karratun khasirah, bahwa jika betul begitu kita semua akan dikembalikan kepada asalnya, maka kembali dalam keadaan yang sangat merugi kita ini. Sudah terasa, kepanikannya sudah terasa, pandangan matanya yang hina sudah terlihat, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Yang dulunya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, bangga melihat kekayaannya, itu bangga betul, melihat dirinya bangga betul. Ketiga, qalu tilka idzan karratun khasirah, kalau memang kita dikembalikan lagi kepada asal kejadian kita, rugi kita, betul-betul rugi. Qala Allah Ta'ala, fa innama hiya zajratun wahidah, fa innama, maka, kecuali, mesti, semestinya, itu para tulang-tulang yang berserakan. Itu zajratu wahidah,
pada tiupan apa sangkala itu yang sekali, terus faidahum bisahira. Nah ini pada tiupan yang pertama ini, setelah dibangunkan lagi, dikembalikan dulu pada asal mereka. Lalu fa'in nama ya zajratu wahidah, maka ditiuplah, dikiamatkan. Jadi kerasa kabeh. Yang dulu yang kita sekarang meninggal biasa umpamanya kelak nanti dibangunkan. Di rata-rata keadilan Allah merasakan semua kiamat dahsyat itu. Ya, nggak bisa dibayangkan itu. Kita melihat yang kecil-kecilan saja dalam bencana-bencana lokal begitu ngeri ya. Melihat gelombang begitu, ini belum setetes-tetesnya dibandingkan dengan kelak nanti. Nah, jika semua alam yang dohir, yang goib dikiamatkan, aduh masya Allah, ya betul ya begitu manusia kocar kacir. Maka faidahum bisahira, faidah maka ketiga ditiup lagi bahwa beberapa makhluk itu pada hidup ada di tiupan yang kedua, lalu dibangunkan lagi. Kiamat meninggal semua, malaikat pun meninggal, begitu, termasuk yang dulu bidadari, golongan wildan, anak-anak kecil yang diawetkan oleh Allah, yang dikekalkan, yang akan menjadi derajatnya sama dengan bidadari di sorga. Anak-anak yang meninggal harus sebelum balik itu menyafaati orang tuanya. Baik. Nah, itulah bagi orang-orang yang mendapat ajrun kabir, pahala yang besar dari Allah. Anak-anak itu menanti mendoakan bapak ibunya supaya menyusul nanti berkumpul, datang, lucunya menyambut banyak anak-anak yang meninggal sebelumnya. Namanya wildan, lucu, berlarian mengitari, masya Allah. Kalau cerita surga, tapi kita merasakan kelucuan mereka itu di dunia aja sudah lucu begitu, menggemaskan. Apalagi di akhirat nanti, yang sudah Allah mendesain begitu untuk menikmati ahli surga, lucunya kan begitu, indah-indah, masya Allah begitu. Nah itu terakhir begitu, dari dan malaikat peniupnya itu bersamaan meninggal sudah. Lalu Allah membangunkan lagi Israfil untuk meniupan yang kedua, faidahum bisahira. Lalu hiduplah semua. Maka nalika faidah ketiga ditiup, apa sangkala trompet itu, trompetnya kayak apa, sampai menghancurkan semua alam. Namun yang meniup Allah mengutus malaikat. Makanya kalau kita bayangkan malaikat itu ya Allah, ketika Nabi malaikat ro'ahul ufukil mubin, tingginya luar biasa, tidak bisa dilihat batasnya. Malaikat Jibril, walaqad ro'ahul ufukil mubin, betul-betul ro'ah, Nabi melihat ufuk, detik bentuknya malaikat Jibril. Ya, tapi begitu takut tapi rindu melihat indahnya malaikat. Lari itu pertama, waduh, pulang lalu berselimut, gemeter lihat malaikat. Tetapi membayangkannya itu
penasaran, ingin kembali melihat lagi. Nah, ya kayak malaikat berdua ya, alhamdulillah bisa. Kuntilanak ku jemlayu. Kuntilanak kamu ada kayak wong rambutnya wage-wage. Iya. Ya Allah, begitulah cerita alam dunia. Cerita akhirat ini betul-betul cantik. Orang-orang sudah ceritakan tentang dasarnya kiamat, tidak juga takut. Itu sudah siksa dunia, sudah siksa, sudah alamat, betul-betul alamat ahli nar. Orang sudah mendengar cerita neraka begitu dahsyatnya tentang kiamat, tentang siksa neraka, lalu tidak terbuka hatinya, tidak takut, berarti ditutup pintu hatinya. Tidak ada nur yang menerangi, yang mengenuri hatinya. Tapi timbul rasa takut kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz wal hakim. Hal ataka hadithu Musa. Hadithu apa? Hal ataka hadithu Musa. Apakah tidak kedatangan padamu Muhammad? Ataka, apakah tidak datang kepadamu hadithu, apa cerita Musa, tentang Nabi Musa? Ya Allah, asbabun nuzulnya ini begini. Lama Nabi tidak kedatangan wahyu, sedangkan orang-orang kafir Quraisy banyak yang mendustai, pura-pura masuk Islam tapi tidak masuk Islam. Banyak sudah begitu. Ya sekarang begitu sudah Islam tapi Islam. Kalau dulu zaman Nabi begitu, banyak munafik, yang jelas begitu. Nabi sedih. Nah, dalam kesedihannya itulah Nabi berharap kepada Allah untuk menurunkan wahyunya lagi sebagai pengobat jiwanya. Lalu turun, hal ataka hadithu Musa. Apakah tidak datang kepadamu Muhammad hadithu Musa, tentang cerita, hadis cerita Musa, Nabi Musa. Idna dahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Sudah ini paling sulit, diapalkan di bapak paling suwe. Pendek. Seminggu nembe butul. Hal ataka hadithu Musa. Begitu. Adakah cerita yang datang kepadamu? Cerita apa Nabi Musa? Idnadahu, ketiga ngundang. Idna, ketika aku mengundang, kata Allah, hu, kepada Musa. Rabbuhu, sapa pangeran, sapa Tuhannya? Musa. Malaikat Jibril, ini terhadap Nabi. Bilwadil muqaddas tuwa, bilwadi ada di jurang muqaddas yang suci, jurang yang tidak tersentuh oleh manusia. Tapi begitu, ini rahasia begini. Bilwadil muqaddas tuwa ini begini sudah. Jurang tapi suci disucikan Allah, tidak kesentuh. Artinya apa? Biasanya begitu, jurang yang tidak bisa dilihat oleh sembarang manusia. Ada, jangankan Nabi Musa, Allah masih menggambarkan para gua-gua tempat
pertapanya para wali itu kadang-kadang tidak bisa dilihat oleh manusia begitu. Iya. Ada cerita ketika melakukan riyadhah Kanjeng Syekh Abdul Jailani 40 tahun itu di goa yang mana nggak ada, dicari di Irak itu nggak ada, beliau sendiri di goa. Nah setelah sekian abad tahun 600 apa 500-an 400 kan di zamannya Syekh Muhyi Pamijahan, seorang wali umum mendapat ilham untuk berziarah di sana. Mimpi ketemu Kanjeng Syekh, suruh mendatangi tempat makbaronya di sana. Nah, di sana dia berguru dengan Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh sudah tidak ada. Inilah namanya rahasia Allah. Di sana, di goa. Lalu kamu carilah goa tempatnya bertapa. Ya dicari. Loh, tapi nyarinya tidak di Irak di sana. Kenapa suruh kembali ke Indonesia nyarinya di Pamijahan? Lah itu yang mengherankan, tidak bisa masuk akal begitu kalau diukur dengan akal tentang rahasia Allah. Kok bisa? Kanjeng Syekh riyadhah ning goa Pamijahan 40 tahun. Nah, Syekh Muhyi dengan zamannya Kanjeng itu 400 tahun, 300 tahun lebih. Zamannya Belanda. Tapi Syekh Muhyi itu zamannya Sultan Hasanuddin. Nah itu zamannya. Berapa tahun? Dari ke Syekh Abdul Jailani panjang. Sudah ratusan tahun, 400-an lebih. Itulah bagi Allah begitu. Tidak ada yang susah. Lalu Syekh Muhyi di sana bertapa, berguru di Baghdad. Setelah pulang dari sana, tak pulangnya dengan apa? Suruh mencari goa tempat bertapanya Kanjeng Syekh ya. Loh, kok bisa begitu? Ya, ketika Bapak ziarah di goanya itu ada 7 lubang. Pak, ini yang lari ke Mekah, ini yang lari ke Demak, ini lari ke Cirebon, lari ke ini begini, iya lubangnya segini aja. Ya Allah, syariat saja begitu. Jadi Gua Pamijahan itu tempatnya musyawarah para aulia mengatur siasat, mengalahkan para penjajah. Di sana ada masjidnya, ada mihrabnya, tempat tempat khotbahnya itu, makanya mengatakan ini kursinya Fir'aun ini. Iya, dilihat di tempat wali-wali itu enggak ada, makanya itu enggak ada. Tapi heran kenapa di Banjar pakainya begitu. Itu sudah mengikuti zaman yang sudah begini. Pada dulu itu tertutup, tempat pidato itu, tempat khotbah itu tertutup semua. Jadi Nabi itu dihalangi gitu, oleh pohon-pohon sebelah sini zamannya pertama khotbah. Lalu tidak ada tempat. Ada tempat duduk setelah ada sakit gitu. Baru di tempat kasih tempat duduk, kursi. Ya, itu sejarah begitu. Ya, kita kembali. Jadi hal ataka hadis Musa. Apa konti orang-orangnya kesampaian cerita Nabi Musa Muhammad? Idnadahu rabbuhu, ketika ngundang-undang idnada hu ing Nabi Musa, rabbuhu sapa Tuhane, sapa pangerane Musa. Siapa Tuhannya Musa? Ya Allah begitu. Ini ayat begitu tatanan. Bil wadil muqaddas itu ada di jurang. Wadi itu jurang. Muqaddas kudus itu suci. Bil wadil muqaddas itu ada di jurang. Namanya jurang Tuwa di Gunung Tursina. Idhab, nah ini kata Allah.
Idhab ila fir'auna, idhab budalan sirah. Idhab pergilah kamu Musa ila fir'auna, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Fir'aun itu togok perwayangan namanya togok manane lacut. Paham lacut? Wis seneng maksiat. Togok mana digoro. Tukang bohong itu lacut. Seneng. Anak perwayangan, anak togok, anak pitruk. Nah, dalam digambar oleh Sunan Kalijaga, utruk watruk matogo. Watruk pitruk, usluma togo. Togok karo si togok ini. Digambar oleh iyalah dingin si gawe perwayangan itu. Iya cerita. Zaman mau Nabi Sunan Kalijaga keder cara dakwah nih masyarakat masih setengah Buddha, setengah Hindu, setengah Islam. Gitu. Zaman dulu kayak apa penerapannya supaya mereka tidak tersinggung di dalam hal kebudayaannya. Maka perlahan-lahan dulu kan didebat oleh para wali, didebat oleh Sunan Kudus, didebat tapi ya tetap berjalan. Itulah kebenaran yang ada, ternyata yang berhasil Sunan Kalijaga dakwahnya cepat sampai raja-raja itu bisa dilindungi, begitu halus. Yang lain banyak gagalnya. Jadi zaman dulu sudah berdebatan sudah para wali itu. Wali menggone ketuk. Tapi apa bedanya jadi kedut dengan gamis? Yang penting kan jerone. Tapi ajang-ajang jangan orang sekarang kalau dikatakan ya biar lekon enggak apa-apa, ya salah. Nabi ya kan Sunan Kalijaga oleh ilham sing Gusti Allah. Adik Latin aran Latin Amangkurat ngukir gambar wayang dewek. Gawe. Jadi itu gambar wajahnya ada filosofinya. Oh, ini gambarannya wong jujur. Ini gambarannya wong pendusta. Digambar. Itu namanya Latin ini pisau Amangkurat. Nah, ini cerita. Digawe ngukir dewek itu. Orang digawe kayak tukang gawe bukan boneka sekarang enggak itu. Tukang bacekan enggak, itu berjalan sendiri atas izinnya Allah. Kapun rayabang, paham rayabang? Dasa muka rai 10 mana iya, sini ini iya. Jangan tangannya begini. Nah, itu dasa muka. Iya. Rayabang gampang mamuk. Begitu. Nah, itu digambarkan wajahnya Dorna. Iya, Dorna. Dari goro isun. Dorna, ya bener ya. Wis tukang ngadu domba kelakuan. Nah, ini digambar ini kan. Bahasane enak ono. Cung. Meneng aku, kesini ngaku begini. Punya dua murid ya. Satu sayang jiwa, satu sayang dohirnya begitu. Dorna kan begitu. Nah, itu yang gambar itu. Perwayangan itu Sunan Kalijaga. Jangan disamakan dengan perwayangan yang ada di golongan Kresna apa itu. Setelah itu untuk menyamar nama-nama itu, maka dibawa silakan nama tidak masalah. Tapi wajahnya bonnya begini begitu. Mau Kresna, mau Abimanyu, mau begitu. Subali, ya. Gunung Sindaro, Dewi Kunti, silakan terapkan, tetapi dengan wajah yang begini menggambarkan filosofi kedudukan orangnya, karakter begitu. Dewaya. Lalu ditambui musik berfilosofi begitu. Orang padu
Orang komunis kayak musik zaman sekarang begitu. Waduh, musik pada disco gitu. Dulu ada maknanya begitu. Ning sing bening ya ini ya aku ya kan ngomong itu kan berbicara musiknya. Ning itu dijiwai apa? Mobil wal kamu, aku bukan setan. Aduh, ya masih slang itu. Aku juga manusia berjudulnya setan. Ya Allah, itu dulu ada begitu. Gong, jagong, itu paling aja. Ya udah begitulah katanya begitu. Filosofinya Bapak tidak begitu mendalami untuk masalah itu. Begitu. Tapi itulah perjalanan para aulia berhasil mengislamkan Pulau Jawa dan Indonesia dengan caranya. Nah 9% itu dari 70% caranya Sunan Kalijaga itu berhasil. Dengan adat yang karakter yang ada di Indonesia. Masalah pakaian tidak jadi masalah. Yang penting watak akidahnya yang Islam. Daripada iya pakaiannya Arab tapi kelakuannya Dorna, sudah ada masalah begitu. Iya kan, penampilan boleh tapi ya udah begitu. Yang penting halal ya. Enggak apa-apa. Ribet sedikit lah pada apa-apa. Yang penting halal ya. Begitu ya ribet halal. Ya, sudah begitu. Jadi idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab pergilah kamu Musa ila fir'auna kepada Fir'aun. Innahu sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Lacut betul-betul kurang ajar. Faqul hallaka ila tazakka. Faqul kamu Musa berkatalah laka ila antazaka kepada Fir'aun. Bayangkan rakyat ngomong kepada raja yang ngaku Tuhan. Kamu aja pikir-pikir ngomong sama Daniel. Salah-salah ngomong, siap-siap dibuang. Fakul ngomong sama Musa, halaka apakah kowe Fir'aun masih ada ila antazaka niat untuk membercikan. Tuh, ngomong ini Fir'aun. Wa ahdiyaka maka aku akan menunjukkan kepadamu ila rabbika kepada Tuhanmu. Fatakhsa maka takutlah kamu kepada Tuhanmu. Nabi Musa kepada Fir'aun begitu. Coba kira-kira dan gimana ini kalau yang betul aja dan walah langsung dinaiki yang berbeda. Ya kan? Pikir-pikir kamu ngomong kayak Nabi Musa ngomong berbicara sama Fir'aun. Kamu ngomong sama Daniel, pikir-pikir begitu. Nasihati, kurang ajar. Pangkatnya perakai gitu. Ya Allah. Langsung diher pertanggung-tanggungnya. Nabi Musa suruh mengatakan demikian kepada manusia yang mengaku Tuhan. Bayangkan. Yang dulu pernah memeliharanya sampai dewasa. Ya Allah, ini jadi skenario apa ya? Dramatis betul ya. Ya kan? Nabi Musa dari bayi lalu ini surat Allah lupa tak catat mewahyukan kepada Umi Musa begitu. Aja digantiraken anak, besok jadi rasul. Digantiraken. Di Umi Musa ibunya Nabi Musa. Ketemu
Ding sedulure Nabi Musa arane Siti Aisyah itu sedulure bibine sing dadi wadone Firaun. Tapi Siti Aisyah ki beli weru itu adalah ponakannya. Gitu itu diangkat sampai gede. Dan begitu gede jalan-jalan melaku-melaku ana wong bulet dihajar di Nabi Musa sekali hajar mati. Kan gitu buat Nabi Musa Melayu di Palestina. Begitu. Ya ning gua Tursina betapa ketemu Gusti Allah diangkat jadi nabi, jadi rasul lalu itu kembali kepada Firaun. Ya salam Sulaiman. Ngomong halaka ila antazaka ya Firaun, halaka apakah tidak ada keinginan bagi kamu ila antazaka untuk membersihkan, untuk berbuat bagus dirimu ya. Wa ahdiyaka jika kalau memang kau berniat wa ahdiyaka maka aku akan menunjukkan kepadamu ila rabbika kepada Tuhan fatahta supaya kau bisa takut kepada Allah, bisa takwa, bisa ibadah. Fa'arahul ayatal kubra. Nah, ini ini. Fa'arahul maka memperlihatkan sapa Nabi Musa ayatal kubra tentang ayat-ayat kebesarannya, tanda-tanda kebesaran kerasulannya untuk meyakinkan kepada Firaun. Dari situlah Firaun peti takut jadinya. Maka Firaun kenapa nggak bisa membunuh Nabi Musa? Takut akan ketuhanannya Allah. Nah, dalam itu ya begitulah. Setelah fa'arahul ayatal kubra maka memperlihatkanlah Nabi Musa tentang ayat-ayat tentang mukjizat-mukjizatnya. Di antaranya tangannya itu yang kayak bersinar. Nabi Musa itu satu begitu. Tongkatnya yang menjelma menjadi udara. Macam-macam. Tetap Firaun tidak bergeming dari akidahnya sebagai pengakuan ketuhanannya. Fakadzdzaba wa 'asha tsumma adbara yas'a fa asyara fanada fa qala ana rabbukumul a'la. Masyaallah. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Fakadzdzaba maka mendustai Firaun. Wa 'asha dan mendurakai sapa Firaun. Summa adbara yas'a maka lalu mundur ay Firaun yas'a halnya berjalan Firaun fahasara fanada maka mengumpulkan bala tentaranya fanada lalu mengundang-undang sapa Firaun kepada semua rakyatnya. Faqala maka ngucaplah Firaun, berkatalah Firaun, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi, yang tidak ada yang melebihi ketinggian aku. Nah, ini kata-kata terakhir Firaun. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Maka niksa terhadap Firaun fa akhadahu Allah, sapa Allah. Nakala ibarat menjadi siksanya Firaun. Akhiratil wal ula dari ucapan yang akhirnya itu tadi pengakuan sebagai Tuhannya, sebagai Tuhan. Wal ula dan ucapan yang dahulu. Tidak ada Tuhan selain Aku. Aku Maha mengetahui semua apa yang ada. Dulu begitu pertamanya. Yang terakhir ana rabbukumul a'la, itu sudah mentok-mentoknya Allah mengajak Firaun.
ditenggelamkan di dalam, sudah ceritakan, tapi tafsirnya ada, ditenggelamkan di dalam lautan merah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya itu, inna fi dzalika, yang begitu-begitu, la'ibrah. Ibrah itu ibadah, jadikan ibadah. Pengingat liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan dengan kedurhakaannya kepada Allah. Zaman ini kayak siapa sih durhakai wong tuane? Iya, jadi batu. Oh iya, mas macam malin pundang, sangku riang, apa sangku bolong. Iya, banyak sudah begitu. Tinggal cerita semuanya begitu. Cerita yang legendaris. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwa. Nah, ini ujungnya begini ayat. Juz amma itu ujungnya. A'antum, adakah kamu semua, asaddu khalqan, itu lebih susah, sangat susah. Apanya? Khalqan, menjadikannya. Amis sama ubanaha, bahwasanya langit, banaha, menjadikan Allah terhadap langit. Apakah menjadikan kami itu lebih susah? Bagi Allah tidak. Bahwasanya langit pun dijadikan oleh Allah. Ini apa? Allah, ya, kalau sudah bahasa langit nggak bisa tembus ya. Kanjeng Nabi suruh melihat langit saya 2 kali, berkali-kali. Setelah dapat izinnya Allah, baru semuanya terlewati. Jangan melihat, dilewati langit itu oleh Nabi. Sampai 7 langit, sampai di atasnya langit-langit itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a, meninggikan Allah, terus mempertebalkan langit, kandel tebal langit. Fasawwaha, maka meratakan Allah terhadap langit, rata, langit itu rata ya. Orang gijil-gijilnya bu, orang kotan ya, tidak pernah kelihatan. Lain dengan bumi, dijadikan untuk sebagai keindahan, bukit-bukit, gunung-gunung, lautan, masya Allah begitu. Dalamnya bumi kayak apa ya? Lautan begitu dalamnya, tebalnya bumi kayak apa? Anak kamu weruh. Batasnya di mana? Gak pernah ada yang tahu. Silakan bikin pesawat yang supersonik. Kitari bumi, berapa ukurannya? Anak kamu weruh. Lah kau baik. Mengukur bumi, boro-boro, masya Allah, begitu luasnya. Jadi rofa'a, langit ditinggikan oleh Allah, ditebalkan, diratakan. Ayo ayat-ayat Gustolah, monggo, mari direnungi. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Gawe kesempurnaan iman, keyakinan, ikuan maksudnya begitu. Direnungi itu merenungi keagungan Allah, menambah isinya meminta keyakinan kepada Allah, memantapkan keyakinan. Gitu. Kalau tidak merenungi, tidak pernah merenungi, tidak pernah tafakur, ya kosong, plong.
Pandangan-pandangan ya pandangan hewan begitu. Longa-lenga kayak namanya pandangan ikan yang disindir oleh para hidup tapi mati begitu. Lihat kelihatan tapi tidak pernah terpikirkan itu adalah keagungan Allah. Nah itu. Nah di sini wa aqtasha lailaha wa kharaja duhaha. Wa aqtasha dan kau bikin gelap sapa Allah. Ayo, keluar sekarang tuh. Lihat di luar. Gelap. Itu matikan ini. Karena ini malamnya waktunya waktu gelap. Ya Allah, itu gelap nyata tapi tidak terpikirkan oleh kita kan Allah. Makanya kalau direnungi pan, masya Allah, bagaimana panjenengan bisa berbuat ini? Soalnya betul ya. Enaknya nih, belah kuning masuk ke dalam hati yang jauh ke dalam, sampai kesir tempat wadahnya keimanan, menerangi, membuka takbir, meruntuhkan dosa-dosa, lalu terseduh di hadapan Allah. Dan merenungi keagungannya, itulah Allahu Akbar. Subhanallah. Itu sudah. Lailaha terhadap malamnya langit. Ya, lihat ke atas itu gelap gulita. Wa akhraja duhaha, lan mengeluarkan Allah apa? Terhadap terangnya langit. Duha, tiba-tiba lambat ada di ujung terang. Ya Allah, waktu duha datang. Masya Allah, maka kelihatan semuanya oleh pandangan mata yang lemah ini. Begitu. Nah, ini waktu salailaha wa akhrajatuha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda dan terhadap bumi ba'da dzalika dahaha, di dalam sesudahnya begitu-begitu bikin langit, menciptakan langit. Ini menjelang kiamat. Dzalika dahaha, maka meratakan Allah terhadap bumi. Kalau di ayat ini langit dulu, Allah belakang. Oh tadi ini wakafnya shod, berarti sudah lain cerita lagi. Wal ardo dan Allah, bumi maksudnya, di dalam sesudahnya menciptakan gawe langit. Lalu dahaha, Allah jeberakan, paham jeberakan, dijeber, apa namanya? Iya, dibentangkan begitu. Kagak wadah manusia nanti. Ya Allah, jadi sudah tidak ada apa-apa lagi. Sudah tidak ada gunung, tidak ada hutan, tidak ada lautan. Luas semua. Kelak nanti setelah kiamat, ya Allah Rabbi, panasnya kayak apa? Tapi dibayangkan begitu ya. Bumi yang sekarang kelak nanti dihuni lagi. Tapi sudah bumi yang lain, bukan bumi yang sekarang ini. Bumi yang setelah kiamat. Tetapi bumi sama dan kita pun hidup sama seperti ini. Tetapi dalam ukuran yang sama. Dulu ya begini beda-beda, topik beda karo apa kayak sing cilik mubin. Sekarang beda fisik ya kan. 2 3 kali lipatnya mungkin topik. Tapi nanti bin sama saja. Besarnya, ukurannya 19 tahun sama, rata begitu. Jadi beda fisik di dunia saja. Kelak di sana baru akan terlihat. Itulah zahirmu yang sesungguhnya tergantung kau di dunia. Iya, asfala tsumma radadnahu, kata Allah, tsumma radadnahu, lalu kukembalikan kau dalam keadaan yang sehina-hinanya ilal ladzina amanu, kecuali kamu beriman. Jadi lebih hina kalau daripada hewan, lebih hina. Ya, hewan tidak disiksa,
Hewan tidak mengalami siksa, berada di tepian neraka, melihat surga, ingin surga, melihat neraka, bersyukur kepada Allah. Kayak apa kalau bisa seperti manusia. Jadi lebih mulia hewan dibanding orang yang kufur nanti. Ya, ayo coba bayangkan, jangan membanggakan begitu. Kayak kalah nanti dengan kucingnya sekarang ini dihina. Makan bekas, makan duri, makan apa ayam, makan tai, makan kotoran, kelak lebih mulia daripada manusia yang hina. Nah, itu bayangannya begitu ya Allah. Baik. Berpikir begitu. Masya Allah, iya. Sekarang iya mereka menerima, semua hewan menerima penderitaannya di dunia sudah menerima dengan ikhlas. Mangan tidak enak yang tidak juga ya tidak dimakan oleh manusia, dimakan oleh mereka. Setelah jadi dagingnya dimakan manusia, ikhlaskan mereka. Ayam makan kotoran, bebek yang makan, aduh begitu. Tetapi di akhirat nanti kelak lebih mulia daripada orang-orang yang hina. Yang dulu merasa mulia di dunia, di akhirat lebih rendah daripada hewan. Tonton balik. Makanya pada sebulan yang kedua itu, tiupan yang kedua itu hidup semua. Semua hewan, semua makhluk hidup semuanya. Akan menjadi saksi bagi manusia. Nah, disitulah Nabi menangis kaum juga Muhammad. Bagaimana jika nanti kau jadikan saksi kepada umatmu yang kufur? Nabi nangis. Ya Allah, bahkan jadi saksi ini setiap rasul menyaksikan umatnya masing-masing yang disiksa. Ya, begitu juga Nabi nangis ketika baca surat itu. Nanti suatu saat Nabi sudah jadi dulu. Mari kita merenungi keagungan Allah. Belajar bersyukur, betul-betul bersyukur supaya membentuk ketakwaan kita kepada Allah. Kalau syukurnya benar, insya Allah akan membentuk takwa yang tukotik, benar itu takwa yang hakikat. Tapi dengan ilmu begitu. Kita belajar syukur yang seperti apa? Karena alhamdulillah ini maknanya isinya mensyukuri nikmatnya Allah. Dengan cara apa? Berbagai cara mensyukuri nikmatnya Allah. Tetapi yang real adalah menambahkan ketakwaan, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Itulah wujud syukur yang paling utama. Ungkapan syukur yang paling utama adalah penghambaan kita kepada Allah. Begitu. Nah, 3 faktor ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar jadi satu dalam ibadah itu. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat jadi satu dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah. Ada taatnya dalam bentuk zahir, dilaksanakan oleh zahiriyah, namanya syariat. Kenapa disebut orang itu taat? Ya karena kelihatan perbuatannya. Oh, yaitu orang bimbing adalah orang taat ibadah. Oh, Islam begitu. Nah, urusan imannya beda. Ilmunya ya ilmu tauhid, lari ke tasawuf. Dari hasil itulah nanti yang menjadikan kunci sampainya kita kepada Allah itu perkara itu. Antara syariat dan tasawuf dan tauhid jadi satu. Kalau ilmu ini tidak ada dalam pelaksanaan ibadah, maka susah macam sampai kepada Tuhan itu susah. Sholat, Islam, tapi tidak jadi Muslim. Begitu. Taat, takwa, namanya takwa ya begitu. Rajin sholat, tapi tidak jadi mutakin. Ilmunya tidak ada. Nah, itu aja, mari belajar. Dan belajar mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Sampai kepada tujuan yang sedemikian mulianya, kita mohon kepada Allah. Itu aja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.